Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmiatul Hasanah dengan NIM 2208752. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik berbicara dan menyampaikan pendapat. Pertama, teknik berbicara dan menyampaikan pendapat. Berbicara dan menyampaikan pendapat dengan baik merupakan keterampilan penting yang dapat meningkatkan kepercayaan diri serta memengaruhi cara orang lain menerima ide kita. Persiapan yang matang menjadi kunci utama dalam menyampaikan pendapat. Memahami topik secara mendalam akan membantu kita berbicara dengan lebih lancar dan percaya diri. Selain itu, menyusun gagasan secara sistematis dengan pembukaan yang menarik, isi yang padat dan jelas, serta penutup yang kuat akan membuat pesan lebih mudah dipahami oleh pendengar. Hindari istilah teknis yang bisa membingungkan audiens. Berbicara langsung dan tidak berbelit-belit akan membuat penyampaian lebih fokus. Untuk memperkuat argumen, sertakan contoh konkret, data, atau kutipan dari sumber terpercaya agar pesan lebih jelas dan kredibel. Selain isi pembicaraan, aspek vokal dalam bahasa tubuh juga penting. Intonasi yang tepat, artikulasi yang jelas, serta volume suara yang sesuai akan membuat audiens lebih tertarik. Kontak mata, postur tubuh yang tegap, dan gerakan tangan yang natural dapat meningkatkan kepercayaan diri serta keterhubungan dengan audiens. Mendengarkan juga merupakan keterampilan utama dalam komunikasi. Berikan perhatian penuh, jangan memotong pembicaraan, dan berikan respon yang relevan. Jika ada ketidaksepahaman, gunakan teknik parafrase untuk memastikan pemahaman yang benar. Yang kedua, langkah-langkah dalam pidato atau ceramah. Satu, persiapan materi. Menentukan topik yang relevan dan menarik bagi audiens. Lakukan riset mendalam untuk mengumpulkan informasi yang akurat. Susun kerangka pidato dengan pendahuluan, isi, dan penutup agar lebih sistematis dan mudah dipahami. Persiapan yang baik mengurangi gugup dan meningkatkan kepercayaan diri saat berbicara. Yang kedua, membuka pidato dengan menarik. Pembukaan yang baik menentukan kesan pertama audiens. Mulailah dengan salam, pujian kepada Tuhan, dan ucapan terima kasih kepada audiens. Gunakan kutipan inspiratif, cerita singkat, pernyataan retoris, atau fakta mengejutkan untuk menarik perhatian. Pendahuluan yang kuat akan membuat audiens termotivasi untuk mendengarkan hingga akhir. Yang ketiga, menyampaikan isi pidato. Penyampaian harus sistematis dan sesuai dengan kerangka yang telah dibuat. Gunakan bahasa yang jelas, tidak bertele-tele, dan sesuaikan dengan tingkat pemahaman audiens. Untuk memperkuat argumen, sertakan contoh konkret, data, atau referensi dari sumber terpercaya. Variasi intonasi dan ekspresi juga penting untuk menjaga perhatian audiens dan menghindari kebosanan. Yang keempat, menggunakan bahasa tubuh yang mendukung. Gunakanlah bahasa tubuh yang mendukung saat berbicara. Jaga kontak mata untuk menunjukkan percaya diri dan membangun hubungan. Gunakan gerakan tangan seperlunya untuk menekankan poin penting. Kemudian pastikan postur tubuh tegap tetapi tetap santai agar terlihat meyakinkan. Ekspresi wajah yang sesuai juga membantu menyampaikan emosi dan memperjelas pesan. Yang kelima, mengakhiri pidato dengan kuat. Agar meninggalkan kesan mendalam, ringkas poin utama secara jelas, lalu tutup dengan ajakan, motivasi, atau pernyataan inspiratif agar pesan tetap diingat. Jangan lupa ucapkan terima kasih kepada audiens dan pihak terkait. Penutup yang baik akan meninggalkan impresi positif dan mendorong audiens untuk bertindak atau merenungkan pesan yang disampaikan. Yang keenam, menghadapi pertanyaan atau diskusi. Siapkan diri untuk menjawab pertanyaan dengan jelas dan sopan. Dengarkan dengan saksama, lalu berikan jawaban yang relevan dan logis. Jika tidak tahu jawabannya, jujurlah dan sampaikan dengan bijak. Kejujuran membangun kepercayaan audiens. Interaksi yang baik juga dapat memperkaya pemahaman dan menunjukkan wawasan pembicara. Yang ketujuh, evaluasi dan perbaikan. Setelah pidato, evaluasi cara penyampaian. Minta umpan balik untuk mengetahui kelebihan dan hal yang perlu diperbaiki. Perhatikan kejelasan suara, ekspresi, dan struktur pidato. Latihan dan refleksi terus-menerus akan meningkatkan keterampilan berbicara. Kemudian evaluasi rutin membantu pembicara lebih adaptif dan responsif terhadap audiens. Materi selanjutnya, metode dalam pidato.
Yang pertama, metode naskah atau manuskrip. Metode ini dilakukan dengan membaca teks pidato yang telah disiapkan. Biasanya digunakan dalam situasi formal seperti pidato kenegaraan atau presentasi ilmiah karena membutuhkan ketepatan kata. Keuntungannya, risiko kesalahan dalam penyampaian informasi berkurang. Namun, pembicara harus menghindari nada monoton dan tetap menjaga kontak mata agar audiens tetap terlibat. Penelitian menurut Listiawati 2022 menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan kemampuan berpidato secara signifikan. Yang kedua, metode ekstemporan. Metode ini menyampaikan pidato berdasarkan kerangka atau poin utama tanpa menghafal teks penuhnya. Pembicara dapat mengembangkan ide secara fleksibel, membuat interaksi lebih alami dengan audiens. Metode ini memerlukan persiapan matang dan pemahaman mendalam tentang topik. Penelitian dalam jurnal pendidikan dan konseling menunjukkan bahwa metode ekstemporan efektif karena pidato tetap terstruktur dengan bantuan catatan penting. Yang ketiga, metode impromptu. Metode ini dilakukan tanpa persiapan, sebelumnya dan sering bersifat spontan. Pembicara harus berpikir cepat dan mengorganisir ide secara instan. Metode ini menunjukkan keahlian dan kepercayaan diri, tetapi berisiko terstruktur. Karena itu, metode ini lebih cocok untuk pembicara berpengalaman dengan kemampuan improvisasi yang baik. Yang keempat, metode memoriter. Metode ini dilakukan dengan menghafal seluruh teks pidato tanpa naskah. Keuntungannya, pembicara dapat menjaga kontak mata dan menyampaikan pidato dengan lancar. Namun, jika lupa bagian tertentu, alur pidato bisa terganggu. Selain itu, penyampaian bisa terdengar kurang alami. Karena itu, metode ini memerlukan latihan intensif agar pidato tetap ekspresif dan meyakinkan. Yang kelima, metode demonstrasi. Metode ini menggabungkan penjelasan verbal dengan tindakan atau visualisasi langsung. Cocok untuk topik yang membutuhkan penjelasan praktis atau langkah-langkah tertentu. Dengan demonstrasi, audiens lebih mudah memahami dan mengingat informasi. Penelitian oleh Nur Iman dan Ernalis 2017 menunjukkan bahwa metode ini dapat meningkatkan kemampuan pidato mahasiswa secara signifikan. Yang terakhir, metode simulasi. Metode ini melibatkan pembicara dalam peran tertentu untuk mensimulasikan situasi nyata. Teknik ini membantu meningkatkan keterampilan berpidato, kepercayaan diri, dan kemampuan beradaptasi dengan berbagai skenario. Selain itu, pembicara dapat berlatih untuk menghadapi respon audiens secara langsung. Menurut Marsono 2014, menemukan bahwa metode simulasi efektif dan meningkatkan keterampilan berpidato siswa, terutama dalam hal motivasi dan hasil belajar. Baiklah, sekian penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi